Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmat dan juga pertolongannya, yang karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai hari ini Allah Tabaraka wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan seharusnya kewajiban kita sebagai seorang hamba hendaknya menyadari bahwa di antara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita semua, agar kita semua menggunakan nikmat tersebut untuk meningkatkan ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, tentunya kita semua diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi akhir zaman, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut setia selalu hingga akhir zaman. Khatib senantiasa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada kita semua, agar betul-betul kita senantiasa menjaga ketaatan, bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana perintah takwa inilah yang sering kita dengar di dalam khutbah Jumat berulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita berbicara tentang apa itu takwa, apa bentuk takwa yang sebenarnya, maka kita perhatikan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qur'anul Karim oleh Ibnu Katsir dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata mengenai takwa yang sebenar-benarnya. Beliau mengatakan bahwasannya tidaklah seorang disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia bisa menjaga lisannya. Lalu kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih." Siapa yang meninggal dunia dengan suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula. Perlu diingat bahwasannya ada dua amalan yang membuat seseorang mudah untuk masuk surga.
Kita katakan bahwasannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bisa digapai dengan berbagai cara. Namun yang harus kita perhatikan, cukup kita melakukan dua hal ini, maka insyaallah taala seseorang akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu takwa dan juga akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjawab, takwa kepada Allah dan juga berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau pun juga menjawab bahwasanya perkara yang disebabkan karena mulut dan juga kemaluan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu takwa? Takwa asalnya adalah menjadikan seseorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menjadikan antara hamba dan juga Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, yang dapat menghalangi dari murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sebetulnya dilakukan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha agar kita meninggalkan dan juga menjauhi maksiat kepadanya. Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan juga meninggalkan perkara yang syubhat, juga mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang terdapat dalam surat Al-Imran yang tadi kita bacakan, bahwasanya beliau berkata, maksud dari ayat tersebut adalah Allah itu Subhanahu wa taala ditaati, tidak bermaksiat kepadanya. Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri, dan tentunya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sedikit pun kita ingkari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang dimaksud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sini adalah dengan melakukan segala ketaatan kepadanya. Adapun maksud dengan mengingat Allah tabaraka wa taala dan juga tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya, begitupun saat berucap. Semuanya dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah tabaraka wa taala. Begitu pula larangannya pun kita senantiasa berusaha untuk menjauhi seluruh larangan-larangannya. Maka ketika ketakwaan ini kita jaga, maka insyaallah taala ketakwaan ini akan membantu kita agar dimudahkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang selanjutnya, di antara perkara yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa kita berusaha agar menjadikan diri kita berusaha untuk menjadikan akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Tentu saja akhlak yang baik itu kita lihat penjelasan dari para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara kesendirian karena ini ditunjukkan pentingnya suatu akhlak ini. Sebab di antara kita banyak yang senantiasa menyangka bahwasannya takwa hanyalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Nabi SAW senantiasa menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara tentang akhlak yang baik, lalu bagaimanakah bentuk akhlak yang baik itu? Maka kita juga perhatikan apa yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk akhlak yang baik ini. Akhlak yang baik atau yang kita sering dengar adalah husnul khuluq, ditafsirkan oleh para ulama salaf dengan menyebutkan beberapa contoh.
Di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, akhlak yang baik adalah kita berusaha untuk ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Begitu juga Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik adalah bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Kemudian kata Imam Ibnul Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah bermuka manis, mencoba untuk gemar melakukan kebaikan, dan juga menahan diri dari menyakiti orang lain. Lihat juga kata Imam Ahmad bahwasannya ketika menyebutkan bahwasannya akhlak yang baik adalah akhlak yang baik, yaitu mereka tidak mudah marah dan cepat naik darah. Beliau juga berkata, berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Kemudian kita perhatikan kembali di antara bentuk akhlak yang baik disebutkan oleh Ishaq bin Rahawiyah berkata tentang akhlak yang baik, yaitu ketika kita berusaha untuk bermuka manis dan juga tidak marah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kembali bahwasanya ketika Allah Tabaraka wa taala masih memberikan umur kepada kita sampai detik ini, tidak lain dan tidak bukan agar segala sesuatu yang kita lakukan, yaitu dalam bentuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita betul-betul mentadabburi, betul-betul bermuhasabah diri, untuk apa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita sampai detik ini. Bisa jadi Allah masih memberikan umur kepada kita sampai detik ini, sampai hari ini, karena masih banyaknya dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menunggu kita untuk bertaubat kepadanya, menunggu agar kita senantiasa bersemangat dalam meningkatkan ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perkataan yang kita keluarkan untuk menyakiti orang lain, berapa banyak sikap kita yang kita lakukan untuk merendahkan orang lain. Bahkan mungkin kita sering merasa diri kita merasa di atas, sehingga bermudah-mudahan untuk meremehkan orang lain, bermudah-mudahan untuk mencela orang lain, karena bahwasanya dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul menyadari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dunia ini sifatnya fana, hanya sementara. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini tentunya akan meninggalkan kita seluruhnya, kecuali apa? Amalan yang baik, kecuali ketakwaan yang kita lakukan, kecuali akhlak baik yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannahnya. Demikian khutbah pertama ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia, yang senantiasa memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحسور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ثم أقيم الصلاة